Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan. Saya mahasiswa Teknik Sipil. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia tentang pengajaran Bahasa Indonesia di lembaga pendidikan internasional. Mari kita masuk ke latar belakang. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan bahasa dalam kehidupan manusia tidak dapat dianggap berada dalam suatu ruang hampa atau tidak memiliki fungsi apa-apa. Bahasa sebagai alat penghubung dan pengenal bagi masing-masing individu digunakan untuk saling berinteraksi satu sama lain dan merupakan alat kontrol utama manusia. Menurut Chair, tahun 2011, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Sistem bahasa merupakan sistem lambang sama dengan sistem lambang lalu lintas atau sistem lambang lainnya. Hanya sistem lambang bahasa itu berupa bunyi, bukan gambar atau tanda lain, dan bunyi itu adalah bunyi bahasa yang dilahirkan oleh alat ucap manusia. Pengertian BIPA. Bahasa Indonesia bagi penutur asing adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajaran asing. Maka kedudukan bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi bahasa asing. Selain berorientasi pada pengajaran bahasa Indonesia, lebih luas program BIPA mampu memperdayakan menjadi alat diplomasi. Alat diplomasi yang dapat difungsikan pemerintah untuk memperkuat kedudukan bangsa Indonesia di dunia. Melalui program BIPA, negara lain dapat dengan mudah mengenal Indonesia dan memungkinkan terbukanya akses untuk menjalin kerjasama bilateral ataupun multilateral. Tujuan BIPA yang pertama yaitu motif dan tujuan penutur asing atau pembelajar asing dalam mempelajari bahasa Indonesia disesuaikan dengan konteksnya. Yang kedua, secara praktis penutur asing belajar bahasa Indonesia guna mempermudah komunikasi dalam dunia kerja di Indonesia. Yang ketiga, program BIPA akan memberikan peluang kita orang Indonesia sebagai businis berupa penawaran program-program khusus training sebagai bidang ilmu terkait dengan penelitian dalam metodologi pembelajaran kepebipaan dan linguistics BIPA maupun sebagai sebuah profesi yang berpeluang kita terbuka untuk menjadi instruksi yang banyak dibutuhkan di dalam dan di luar negeri. Peluang dan tantangan BIPA. Yang pertama, program BIPA sebagai bisnis. Program BIPA akan memberikan peluang baru bagi lembaga bahasa Indonesia, pusat-pusat bahasa, dan kursus untuk melebarkan sayapnya dengan menyediakan pelayanan kursus atau kuliah bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Yang kedua, program BIPA sebagai kajian atau sains. Dengan perkembangan BIPA saat ini, tidak menutup kemungkinan BIPA akan menjadi salah satu bidang ilmu tersendiri yang sejajar dengan TOEFL atau TESOL dalam pengajaran bahasa Inggris. Para penggiat BIPA dari seluruh dunia minimal setahun sekali berkumpul dalam forum konferensi internasional bahasa Indonesia untuk penutur asing atau KIP BIPA. Masih peluang dan tantangan BIPA. Yang ketiga, program BIPA sebagai sentra pendidikan. Program pendidikan yang terkecil adalah diadakannya program non-degree, program lokakarya pengajaran BIPA seperti yang sudah dilakukan oleh IALF Bali atau program sertifikasi pengajaran BIPA yang telah diusahakan oleh AP BIPA Bali di bawah pimpinan Nyoman Riasa, atau pada skala degree yaitu pembukaan program studi Indonesia untuk penutur asing yang bisa dikelola oleh jurusan bahasa dan seni. Yang keempat, program BIPA dan kerjasama luar negeri. Belajar bahasa Indonesia hanyalah sebagai tujuan atau sebagai batu loncatan untuk mempermudah
pencapaian tujuan lain. Kegiatan BIPA yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar negeri hanya untuk batu loncatan mencapai tujuan lain seperti melakukan penelitian di Indonesia, mengembangkan usaha di Indonesia, atau membantu pendidikan di Indonesia. Solusi dari BIPA itu yaitu yang pertama, penyediaan perangkat pembelajaran, yaitu komponen pertama yang harus disiapkan dalam menjalani program BIPA adalah kesiapan kurikulum sebagai penentu destination dari sebuah program. Semua program harus dijabarkan secara eksplisit dan jelas. Yang ketiga, penyediaan program pengembangan SDM BIPA, sumber daya manusia BIPA, yaitu program lokakarya dan sertifikat pengajar BIPA. Terus program BIPA sebagai mata kuliah dalam prodi Bahasa Indonesia, yaitu selanjutnya program studi BIPA. Yang ketiga, penyediaan bahan ajar. Profesionalisme menyediakan layanan BIPA akan tercerminnya juga pada kesiapan bahan ajar. Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam trilogi pembelajaran bisa terjadi apabila minimal ada pembelajar atau siswa, materi, dan guru. Yang keempat, pembenahan sistem pelayanan dan administrasi. Lembaga dituntut untuk memiliki paduan informasi yang sekiranya diperlukan oleh orang asing, tidak hanya terkait dengan kegiatan akademis, termaksud juga di dalamnya non-akademis seperti sistem transportasi di daerah di mana kegiatan dilaksanakan, security system dalam emergensi, pilihan-pilihan akomodasi, kontak personal, dan kebudayaan secara singkat. Kesimpulan, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk berinteraksi dan mengidentifikasi diri. Yang kedua, selain berorientasi pada pengajaran bahasa Indonesia, lebih luas program BIPA mampu berdayakan menjadi alat diplomasi yang dapat difungsikan pemerintah untuk memperkuat kedudukan bangsa Indonesia di dunia. Yang ketiga, tujuan pembelajaran BIPA sangat beragam. Terdapat pembelajar yang sekedar berwisata ke Indonesia kemudian tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Sarannya yaitu penguatan bahasa Indonesia dalam negeri perlu dilakukan untuk meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan meningkatkan mutu penggunanya. Yang kedua, untuk masyarakat luas agar turut mendukung dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia, membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.